Siapa tak kenal dengan Pak Herman? Si orangnya ramah dan mudah senyum. Di tangan dingin Pak Herman pasti sukses penerapan IKN. Satu lagi, nanti ada PR Pak Herman, penutupnya ada mantun banget. Oke, satu lagi, jalan-jalan kalau bersam, bertemu dengan Pak Idris. Ibarat kata Al-Quran semalam, sungguh tak diragukan ilmu Pak Idris. Itu harapannya, sepertinya itu semua sudah diaminkan. Ketemu sama Pak Herman, ternyata orangnya welcome, mudah senyum. Ketemu Pak Idris, setiap bertemu pasti dia low profile terus. Kayaknya ini mujur-mujuran deh Bu. Pasti cek hasilnya ternyata memuaskan. Berarti beliau ini tidak mau menyombongkan diri. Kenapa dia bisa lulus? Mohon maaf, kemarin dengan Kapseknya lalu kan pernah bertemu gitu kan. Bahkan itu dapat gimana ya, kayak berkesan sedikit karena dia menyampaikan bahwa itu adalah keberuntungan Pak Idris. Namun saya sampaikan itu bukan beruntung Bu. Yang jelas Bapak Ibu, karena memang dari awal masih muda Pak, masih kelahiran 90, masih muda gitu. Cuma punya tekad bahwa apapun kebijakan pemerintah kita ada di dalamnya. Insya Allah itu untung, nggak rugi. Dari awal si PKB, PKB, dari awalnya kurikulum 13, ya kan, ada guru inti gitu kan, dulu. Habis itu di kurikulum Merdeka kita lihat lagi ada kebijakan baru lagi, kita ada di dalamnya. Kalau masalah ilmu pasti nanti kita dapat relasi teman. Mungkin dulu nggak mungkin bisa datang ke SLB ini, gitu kan. Namun dengan kebijakan pemerintah akhirnya bisa jalan-jalan ke sini dan juga untuk event-event nasional. Mohon maaf ini walaupun sudah sertifikasi mungkin kayaknya tidak tersisihkan uang untuk jalan-jalan atau beli laptop atau beli apa, kayaknya mustahil tersisihkan karena kebutuhan banyak gitu kan, untuk anak, untuk ini, untuk beli itu, bahkan maaf dari diri aja kayaknya kita agak sulit gitu. Cuma kalau kita ada di dalamnya, insya Allah orang pusat juga melirik kita gitu. Kalau misalnya kita nggak punya, kalau kata orang itu nggak punya sanak lah, ibaratnya perantauan, tapi kita bisa dipakai. Caranya kan kita ya aktif, kita tunjukkan memang kita mempunyai suatu kelebihan daripada guru-guru yang lain. Apalagi sekarang kan berbasis data. Apabila kita aktif, orang kementerian itu Bapak Ibu juga, proses pembelajaran memang sesuai dengan karakteristik siswa. Walaupun kadang mereka hanya disabilitas, tapi kan IQ-nya tidak ada gangguan gitu ya. Di IQ akademiknya enggak, maka mereka banyak yang pintar-pintar gitu. Namun bagaimana cara Bapak Ibu melihat potensi siswa Bapak Ibu? Apakah kalau di CGP itu proses pembelajarannya di modul ada proses pembelajaran berdasar karakteristik siswa yang kinestetik, yang suka memang bergerak, di muridnya Pak Idris ada itu, yang nggak bisa diam gitu kan, dan dia hanya bisa melihat visual proses pembelajarannya. Ada juga yang proses pembelajarannya hanya mendengarkan, mata yang kemana-mana, tapi telinganya tetap mendengarkan. Nah, kebanyakan kita melakukan proses pembelajarannya itu pukul rata. Maknya kinestetik gila, maknya visual gila, pokoknya semuanya sama penanganannya. Setelah tes akhir nilai, nah biasanya kita hanya berpatokan pada nilai. Oh, nilai anak itu kecil, berarti memang bodoh. Suka gitu kan, dengan hanya mendengarkan gurunya ngoceh aja gitu kan. Karena dia bilang, dia itu ngoceh terus gitu kan. Habis itu suaranya kencang tuh, ngomong kalau misalnya orang Batak kan, memang vokal suaranya keras, padahal bukan marah.
gitu kan. Jadi udah membuat anak nggak suka. Tapi kalau apabila Bapak Ibu dicek, oh karakteristiknya ini, apalagi untuk tahun ajaran baru Pak, asesmen awal itu sebenarnya kalau udah penerapan kurikulum merdeka itu wajib. Di asesmen awal itulah terlihat karakteristik siswanya, nanti latar belakang keluarganya juga nanti ada formatnya menjadi patokan Bapak Ibu. Apalagi di tahun ajaran baru kan, anak kelas 1 sudah di asesmen awal, punya kendala sampai Z, selesai semesteran nanti itu menjadi komunikasi dengan guru untuk selanjutnya di kelas 2. Apa saja yang dilakukan dengan Pak Idris, apa aja kendalanya, sukses atau tidak, gitu kan, mengalami perubahan atau tidak yang sudah dilakukan, itu menjadi acuan penilaian untuk Bapak Ibu berikutnya. Apa yang ingin dilakukan lagi, perubahan apa yang ingin Bapak Ibu tampilkan lagi, dan orang tua juga bisa menerima, karena kita ngomong berdasarkan bukti dan fakta.